Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa yang budiman ya. Saya di sini sekarang untuk hari ini ya. Nanti sore pada salat maghrib saya akan buatkan tutorial resep proses pembuatan tape singkong gantung. Oke pemirsa, saya akan buatkan tutorialnya selengkap-lengkapnya dari awal sampai akhir buat para pemirsa yang mau tahu proses pembuatannya. Yuk disimak ya, disimak sampai selesai. Oh, eta pesekun lobak kene. Pertama-tama disinilah langkah yang paling utama, langkah awal dari proses pembuatan tape singkong gantung. Langkah pertama kita kupas terlebih dahulu singkongnya menggunakan pisau serut, pisau buah yang sudah dimodifikasi untuk ketebalan serutannya. Disimak cara pengupasannya baik-baik. Nah, seperti paman ini lakukan tuh, seperti itu ya. Di sini tidak ada sistem kerik lendir yang manis-manisnya seperti itu tuh. Hanya diserut saja seperti ini, dikupas dalam-dalam sampai habis tulang serat. Biasanya tulang serat berada di bagian pokok pangkalnya ya. Setelah dikupas, kita lanjut proses selanjutnya yaitu proses pencucian. Aduh, kita nyuciin sampai jara rauh. Sangat gemoy sekali, tak gemoy pisan. Nyucinya hanya seperti ini saja, digosok-gosok pakai kapas busa sambil dibersihin kalau ada sisa-sisa kulit seperti ini saja, kemudian dipisahin ke bagian satunya buat dibilas. Aduh, cangkengku panas. Lumayan geningnya seberaton. Apa tukang mesek mah? Dilanjut proses perebusan guys. Disinilah jadi titik biang kerok, titik keberhasilan membuat tape singkong. Harus sangat betul-betul dipahami di bagian ini nih ya, di bagian merebusnya supaya memperoleh hasil yang sempurna. Pemirsa yang budiman ya, yang sedang menyimak, jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe. Di sini saya akan perlebar sedikit karena proses awalnya terlalu singkat pemirsa ya. Lanjut di bagian persiapan ya. Dari bagian persiapan bahan baku terlebih dahulu ya sobat yang budiman. Untuk bahan baku singkong, usahakan di singkongnya ditanam dan tumbuh secara alami sempurna, dalam artian tidak boleh diganggu gugat seperti pemetikan pucuk singkong untuk dijadikan lalapan ya, itu tidak boleh. Misalkan ya hari ini pucuk dipetik terlebih dahulu, kemudian besok lusa dicabutlah si singkongnya untuk dijadikan tape. Nah, hal seperti ini bisa ada dampak dari kualitas nantinya ya, ada dampak dari kualitas hasil. Jadi tape singkongnya biasanya yang diambil pucuk itu lembab, berair, becek. Tentunya bisa mengurangi keberhasilan dalam pembuatan tape singkong gantung. Selanjutnya siapkan singkong yang kualitas bagus. Umur tanam singkong yang bagus dibuat tape gantung di antara 7 sampai 10 bulan umur tanam. Biasa di sini menggunakan singkong garnawis. Nah, seperti itu pemirsa ya, dari persiapan bahan-bahannya, kemudian kita lanjutkan ke titik vital proses merebus. Nah, di sini harus dipahami secara seksama. Cara merebus tentunya sama ya, dimana-mana juga kalau merebus ya seperti ini nih. Ya, tidak lain dan tidak bukan kalau merebus ya seperti ini. Yang harus diperhatikan dari kadar tingkat kematangannya pemirsa, yang harus diperhatikan.
Untuk tape singkong gantung, perhatikan ya kakak-kakak yang budiman, mudah-mudahan bisa bermanfaat tips pembuatan tape singkong gantung. Mudah-mudahan bisa dijadikan usaha baru buat para pemirsa di daerah masing-masing. Kadar kematangannya jika di persentase masuk di kisaran antara 60% sampai dengan 70% saja pemirsa ya. Tidak terlalu lunak, tidak masih mentah, tidak juga setengah matang. Seperti itu. Nah, selanjut contoh cara pengecekan tingkat kematangan dengan cara diambil satu ekor ya, satu ekor, nggak punya ekor dia mah, satu biji juga dia nggak punya biji. Kalau singkong pokoknya mah diambil satu yang paling gemoy aja ya di bagian atas, kemudian ditusuk ya, ditusuk menggunakan pisau, dilobangi sekitar beberapa mili untuk mengecek bagian dalamnya dia itu sudah matang apa masih mentah. Nah kalau sudah matang teh warnanya ke kuning-kuningan, kalau masih mentah biasanya di tengah-tengah tuh masih ada warna ke putih-putihan, berarti itu masih mentah. Dengan cara seperti ini untuk pengecekan manualnya ya guys, para pemirsa yang budiman nih sudah matang, kemudian kita angkat, selanjutnya ditiriskan dan juga disortir kembali. Barangkali masih ada sisa-sisa kulit yang menempel, sambil menunggu dingin sebelum dikasih ragi pemirsa. Cara yang lain untuk pengecekan kadar kematangannya bisa juga di waktu dari mulai pengisian singkong, air rebusannya harus sudah mendidih terlebih dahulu, kemudian dimasukkan singkong mentahnya itu di kisaran 15 sampai 20 menit dari air mendidih ya. Kalau dari air dingin mah lebih dari setengah jam kayaknya mah. Jadi harus mendidih dulu itu di kisaran 15 sampai dengan 20 menit sudah matang. Ini perkiraan untuk singkong yang tua ya, 15 sampai 20 menit itu untuk singkong yang tua. Kalau singkong yang muda kemungkinan lebih singkat juga, dikarenakan kalau yang muda lunak, tidak sekeras yang sudah tua. Jadi yang pastinya lewat pengecekan manual sajalah cara mengecek yang paling akurat. Mempersingkat waktu, kita lanjut ke proses selanjutnya ya. Kalau ditunggu sampai selesai merebusnya ini cukup lama juga ya, dikarenakan sekarang ini sedang produksi 1,5 ton ya, tidak sedikit. Kalau menunggu sampai selesai jadi terlalu lama. Sekarang dipersingkat saja, kita lanjut ke proses pendinginan. Untuk proses pendinginan ini harus betul-betul dingin sebelum diragi pemirsa ya. Nah inilah dia proses peragiannya, jadi harus betul-betul dingin terlebih dahulu ya. Dipastikan dingin kemudian dilanjut meragi. Silahkan disimak dengan seksama ya, mudah sekali pemirsa, sangat mudah sekali. Seperti ini nih, yuk diperhatikan, kita dekatkan kameranya ke si mamang yang sedang meragi tuh. Monggo disimak para pemirsa, kakak-kakakku, mbak-mbakku yang budiman ya, silahkan disimak. Inilah proses meragi ya. Iya, hampir lupa ya, buat kakak-kakakku, abang-abangku yang budimannya, di mudah-mudahan tutorial yang saya kasih ini bisa bermanfaat buat semuanya yang mau membuat, yang mau praktek, silahkan dicoba ya. Mudah-mudahan bisa menjadi peluang usaha baru buat para pemirsa di daerah masing-masing. Sok boleh silahkan disimak. Nah seperti ini nih pemirsa, raginya didengdeken ke gigir ya, dikesampingkan terlebih dulu raginya, dan kemudian ditaruhlah si singkong-singkongnya yang sudah dingin, dipastikan sudah dingin sebelum diragi.
kemudian nantinya dikodok. Dikodok tuh apaan sih? Nah, kayak gitulah pokoknya tuh, silahkan diperhatikan saja ya. Cukup mudah banget pemirsa, ini kalau yang sudah biasa ini tuh gampang, tapi kalau yang praktek-praktek apalagi pemula ya butuh butuh waktu juga, butuh pengalaman juga untuk mencapai hasil yang sempurna. Nah, seperti ini ya pemirsa, kurang dan lebihnya ini hanya teori saja. Tentunya prakteklah yang harus betul-betul dipahami, dan di bagian perebusannya ini harus betul-betul dikuasai dengan sempurna pemirsa ya, karena di bagian merebus inilah titik vital dari keberhasilan pembuatan tape singkong gantung. Monggo disimak para pemirsa yang budiman ya, ini sudah di tahap terakhir pembuatan tape singkong ya. Kalau sudah diragi kayak gini, ditaruh di tempatnya dan kemudian dibagikan ke kios-kios tape yang menjual tape singkong gantung di pinggiran jalan. Dari 4 bungkus ragi bubuk ini bisa melumuri sekitar 70 kilogram tape pemirsa ya, dari 4 bungkus. Selanjutnya tinggal ditambah saja. Seperti ini pemirsa, mudah sekali guys, mudah banget ya, mudah pisan. Kalau yang sudah paham, sudah biasa, ini tentunya mudah. Mudah-mudahan bisa dipahami buat para pemirsa yang budiman. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah ya. Monggo silahkan dimanfaatkan tutorial dari saya. Nah pemirsa yang budiman, seperti itu pemirsa, inilah proses akhir dari pembuatan tape singkong ya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai di sini. Monggo disimak sampai dengan selesai ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya pahami bisa bermanfaat buat para pemirsa di sana. Beberapa detik lagi ini saya akhiri videonya, cukup sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di para hati pemirsa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.